Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya yang dicari-cari sama hati kita? Nah, kali ini kita mau coba memulai sebuah perjalanan yang dalam banget ya, ke inti perasaan manusia. Kita mau coba pahami bareng-bareng apa itu cinta ilahi atau mahabbah, dan juga rasa kedekatan yang menenangkan yang disebut anuns. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanannya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Anda pernah ngerasain kan dorongan di dalam diri yang kayaknya nggak pernah berhenti? Dorongan untuk mencari sesuatu yang sempurna, yang indah, yang baik. Entah itu kita temuin di musik, di alam, atau dalam hubungan dengan orang lain. Nah, dorongan inilah titik awal dari semua pembahasan kita hari ini. Dalam konsep yang kita bahas ini, dorongan tadi itu namanya fitrah. Anggap aja ini kayak settingan dasar dari hati kita. Sejak awal diciptakan, hati kita itu udah diprogram untuk secara alami jatuh cinta sama apapun yang sempurna dan baik. Makanya kita tuh gampang banget kan terpesona sama keindahan, kita menghargai kebaikan, dan kita selalu merindukan kesempurnaan. Dari sinilah kita kenalan sama istilah kunci kita, mahabbah. Ini bukan sekedar suka atau naksir biasa ya. Mahabbah itu cinta yang punya tujuan, cinta yang terarah. Ini adalah sebuah keputusan sadar untuk mengarahkan semua rasa cinta kita yang paling dalam ke satu sumber tunggal. Sumber dari segala kesempurnaan, keindahan, dan kebaikan yang selama ini dicari oleh hati kita. Oke, pertanyaan logis berikutnya. Kalau emang hati kita ini udah dirancang untuk mencintai kesempurnaan, terus di mana dong kita bisa nemuin kesempurnaan itu dalam bentuknya yang paling murni, yang absolut, yang nggak ada kurangnya sama sekali? Nah, pencarian jawaban ini yang akan membawa kita ke inti dari semuanya. Dan jawabannya ternyata ada dalam pemahaman kita tentang satu nama, Allah. Nama ini diperkenalkan bukan cuma sebagai sebutan, tapi sebagai jawaban final, sebagai pemenuhan total atas segala pencarian hati akan kesempurnaan dan cinta sejati. Disinilah letak keistimewaannya. Nama Allah itu bukan cuma salah satu dari sekian banyak nama. Nama ini dianggap sebagai nama yang paling lengkap, paling komprehensif, yang udah merangkum semua makna dari nama-nama indah lainnya, atau yang kita kenal sebagai Asmaul Husna. Coba bayangkan, setiap sifat baik dan sempurna yang bisa kita pikirkan, semuanya itu udah terkumpul dalam satu nama ini. Coba kita resapi bareng-bareng. Waktu kita menyebut nama Allah, kita itu sebenarnya sedang merujuk pada zat yang jadi sumber dari setiap nikmat yang kita rasakan. Mulai dari nafas yang kita hirup sampai kebahagiaan kecil di hati kita. Dia adalah pemilik mutlak dari semua kesempurnaan. Dia adalah perwujudan keagungan yang bikin kita kagum, sekaligus keindahan yang bikin hati kita adem. Gak ada satupun aspek kesempurnaan yang gak ada padanya. Nah, kalau kita bedah dari segi bahasa, nama Allah itu ternyata berasal dari kata al-ma'luh yang artinya yang disembah. Tapi tunggu dulu, disembah di sini bukan berarti karena paksaan atau rasa takut ya. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah penyembahan yang lahir dari cinta. Dia jadi satu-satunya tujuan kemana hati kita secara alami selalu ingin berpaling. Baik itu pas kita lagi bersyukur, pas kita lagi butuh bantuan, atau bahkan pas kita lagi di titik terendah sekalipun. Terus, gimana caranya cinta yang dalam ini bisa kita wujudkan dalam hidup sehari-hari? Pengabdian atau al-uluhiyah itu ternyata bukan konsep yang ngawang-ngawang. Dia berdiri kokoh di atas 3 pilar utama. Yuk kita lihat satu persatu gimana ketiganya ini membangun sebuah pengabdian yang utuh. Jadi begini alurnya. Semuanya itu dimulai dari pondasinya, yaitu mahabbah atau cinta. Ketika cinta ini tulus, secara otomatis dia akan melahirkan khudu, yaitu kerelaan untuk tunduk, untuk ikut petunjuknya. Nah yang terakhir, semua itu dibingkai sama takzim, rasa kagum dan hormat yang luar biasa saat kita sadar betapa agungnya dia dan betapa kecilnya kita. Ketiga ini nggak bisa dipisahkan, mereka jadi satu kesatuan ibadah yang komplit. Kutipan ini benar-benar menggambarin soal prioritas. Mahabbah itu artinya kita menempatkan cinta kepada Tuhan di level paling atas. Bukan berarti kita jadi nggak cinta sama keluarga, teman, atau diri kita sendiri loh. Justru sebaliknya, cinta kepada Tuhan ini yang jadi kompasnya, jadi sumber dan standar untuk semua cinta kita yang lain. Nah, disinilah semua pengetahuan tadi jadi sesuatu yang sangat personal. Jadi, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Tuhan itu bukan cuma latihan intelektual, tujuan utamanya adalah transformasi. Pengetahuan ini dirancang untuk turun dari kepala, meresap ke dalam hati, dan mengubah total pemandangan batin kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian hasilnya. Kita akan lihat apa aja sih yang disebut sebagai buah-buah iman. Ini adalah perubahan-perubahan indah di dalam diri kita yang mekar dari benih pengetahuan dan cinta yang udah kita tanam tadi.
Dan ini dia istilah kunci kita yang kedua, an-uns. Kalau mahabbah tadi adalah cinta yang kita berikan, an-uns ini bisa dibilang adalah salah satu buah termanis yang kita terima. An-uns itu adalah perasaan damai yang susah dijelaskan dengan kata-kata, rasa bahagia dan rasa intim yang dalam banget, yang muncul karena kita merasa dekat dengan Sang Pencipta. Inilah hasil panen dari hati yang udah dipupuk pakai cinta. Cinta yang paling utama itu akan melahirkan ikhlas, jadi setiap yang kita lakukan itu murni untuknya. Dari kemurnian ini akan tumbuh tumakninah, ketenangan jiwa yang gak goyah sama masalah duniawi. Ketenangan ini kemudian membuka pintu ke an-uns, rasa kebersamaan yang manis dengan Tuhan. Dan puncaknya, semua rasa cinta dan benci kita jadi selaras dengan apa yang Dia cintai dan benci. Kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, ya inilah intinya. Ini adalah sebuah proses yang indah banget. Kita mulai dari tahu, dari paham, pemahaman itu secara alami akan menumbuhkan cinta yang tulus di hati. Dan cinta itulah yang pada akhirnya akan mengubah dunia batin kita secara total. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah kita melihat cinta sebagai sebuah perjalanan menuju kesempurnaan yang tertinggi, kira-kira bagaimana ya pemahaman ini bisa membentuk kembali atau mungkin memperdalam arti cinta menurut versi Anda sendiri? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak perjalanan ini.